Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان طهر العيون ودمعة مشتاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa PAL TV, penonton setia dari Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil imam mursalin walalihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa PAL TV, Mang Cebica yang di rumah, kita ketemu lagi di program kesayangan kita Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi hari ini 8 Ramadan bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2026. Apa kabarnya pemirsa PAL TV? Tentu kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan juga puasa Ramadannya lancar sampai kagak selesai dan juga kita menuju ke hari kemenangan. Dan pecak biasa pemirsa yang ada di rumah, Anten-Anten Nunggu Buko hari ini ngerewangi Mang Cek Bicek yang lagi persiapan, mungkin lagi pembelian untuk buka puasa atau justru lagi bersama dengan keluarga kumpul-kumpul menikmati suasana menuju buka puasa kage. Dan tentunya hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko kita bakal ngenjuk ke ilmu yang bermanfaat untuk kita selama bulan suci Ramadan dan insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah bulan suci Ramadan juga. Dan kita ucapkan terima kasih untuk sponsor kita tentunya di program Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bank Sumsel Bubble, Bank Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PT Bukit Asam, Catering Shirley, dan juga Desi Cake, Omi Coffee, persembahan dari Desi Cake. Jadi pemirsa yang di rumah, kalau pengen nyari kopi dan juga jajanan pasar yang lengkap, lemak, harga terjangkau, ini bisa langsung datang ke tokonya Desi Cake, sama Omi Coffee juga ada di sana, ada di Jalan Demang Lebar Daun. Nah, pemirsa yang ada di rumah, pecah biasa juga hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko, kita bakal ngejuk ke hadiah 2 umroh secara gratis untuk pemirsa setia dari program Anten-Anten Nunggu Buko. Ini umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Syaratnya kami kasih tahu di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Jadi pemirsa yang di rumah mantep-mantep nonton Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Nah pemirsa yang di rumah, tema kita hari ini adalah Ramadan, bulan pendidikan kesabaran. Jadi kalau kita tahu Ramadan ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan. Kita sebagai umat manusia juga harus dipenuhi dengan rasa sabar setiap harinya di bulan suci Ramadan baik. Tapi hari ini kita bakal bahas tema kita Ramadan, bulan pendidikan kesabaran dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio 2 PAL TV. Yang kami hormati ada Ustadz Agus Dodi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi sudah ngobrol juga di belakang kamera. Alhamdulillah lancar Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau kita jenguk Ustadz, ini jalan menuju ke Ramadan ke-8 masih aman terpantau ya, belum macet aman, ya. Ustadz dari mana tadi OTW-nya ini? Dari KM12. Nah, lancar Ustadz tadi? Lancar. Alhamdulillah. Semoga kage walaupun agak sedikit padat Ustadz biasanya kalau menuju ke Ramadan akhir. Ya. Karena biasanya mama lah sibuk. Padat ke pasar. Iya. Ke pasar ada nak buka bareng dan segala macam Ustadz ya. Ustadz, hari ini tema kita adalah Ramadan, bulan pendidikan kesabaran. Sebelum kita ngasih tahu ke pemirsa aponian tentang pendidikan kesabaran yang dimaksud di bulan suci Ramadan ini, mungkin boleh Ustadz silakan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan bulan suci Ramadan ini, ngapo dijadikan bulan pendidikan untuk kesabaran gitu. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Yang kita hormati para pemirsa PAL TV, mudah-mudahan sehat selalu dan nanti bisa menuntaskan puasanya bukan hanya hari ini tapi nanti sampai pada waktunya, yaitu di akhir Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat. Para pemirsa yang kami muliakan, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata beliau, bahwa kata beliau, wa huwa syahrus sabr. Bulan puasa itu adalah bulan kesabaran. Sabar di sini banyak makna. Ada yang menganggap bahwa sabar itu secara hakiki adalah
melihat makanan sebelum beduk, jangan dulu dimakan. Itu makna yang nampak depan mata. Tapi makna yang dikehendaki adalah sabar di sini dalam segala aspek. Tidak hanya nak nunggu buka kita harus sabar, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus sabar. Menahan emosi ketika mendapat musibah. Semua hal dalam sendi kehidupan kita harus sabar. Nah ini kadang-kadang yang terjadi di lapangan, kita ini pandai berteori tapi tak pandai mengamalkan. Kalau ngomong hebat galau memang. Nah ustadz kah dia, pejabat kah dia, tokoh masyarakat kah dia. Kalau ngomong mbek lah di dia pokoknya, hebat lah di dia. Pacak galau segala teori. Pendapat si A, pendapat si B, tokoh anu, tokoh ini, kiai ini, kiai itu. Tapi ketika beliau yang bersangkutan mengalami persoalan dalam kehidupan sehari-hari, nah sabarnya tadi hanya sebatas ucapan di lisan, tapi tidak sampai diamalkan perbuatan. Contoh, di jalan raya, tidak usah jauh-jauh, contoh di jalan raya, kita ini misal agak macet ini jalan, oh itu sudah biasa itu. Lah heboh dewek Ustaz. Sudah itu di jalan misalnya kita lah sudah santai, sesuai petunjuk dari pemerintah kecepatan maksimal sekian. Betul. Dah, ngembek lane kanan bawa mobil. Yang di belakang tadi makin kedip lampu. Iya, Apa? Padahal di sebelah kiri kosong kan. Apa salahnya ke kiri? Ini nak nyuruh kita yang ke kiri. Iya, benar. Nah itu jadi kadang-kadang yang ngedip-ngedip tadi itu mobilnya mobil mewah kan. Nah kalau konotasi kita yang punya mobil mewah itu pasti ya berado, berpendidikan, berado, pola pikirnya tidak ada kaki lima kan. Iya, itu. Nah jadi kalau ngomong masalah sabar itu pandai diucapkan tapi tidak pandai diamalkan. Nah ini yang jadi sedih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sabar, bulan puasa ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar ketika kita menghadapi musibah, sabar dalam segala hal. Nah, sukses atau tidaknya seseorang itu mendapat pendidikan di bulan puasa kaget setelah tamat bulan puasa nih. Nah, kehidupan 11 bulan ke depan ini sabar tak dia? Kalau umpama kehidupan selanjutnya dia selalu sabar, berarti bulan puasa ini sukses mencetak yang bersangkutan itu menjadi pribadi yang sabar. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Dan salat. Jadi kalau kita sabar, ada baik jalan keluar. Nah, kita lah sudah punya masalah, tidak sabar sehingga masalah itu menjadi bertubi-tubi. Lah tahu kita palak pening, duit buntu, badan sakit, masalah bertumpuk, tidak sabar, ya akan tambah masalah itu, tambah. Tapi kalau kita sabar, kita sholat, minta pertolongan Allah, masalah yang segudang tadi insya Allah selesai. Itu. Nah ini yang jadi persoalan di masyarakat kita ya pemirsa. Kita ini pandai berretorika tapi tak pandai mengamalkan. Kalau ngomong dinjuk mic depan podium, pacak galau wong. Benar. Sabar. Tapi ketika praktek di lapangan yang bersangkutan sendiri ada masalah, baca tak sabar. Kalau dia baca sabar, dia boleh layak ngomong seperti itu. Jangan ngomong sabar. Tapi dia dewek dijelit, ngapa kau nyelit? Nah itu ya. Nah kita kadang-kadang diklakson wong, ngapung lakson. Nah, berarti kan cuma ngomong baik dia tuh. Betul. Ya, di kantor umpama ngomongi sabar, mentang-mentang dia pemimpin kan? Sabar. Giliran dia dewek ndak sabar, pemarah aslinya. Cuma megang mic baik pacak ngomong sabar. Giliran di ruangan dia marah-marah kan? Nah, itu. Supaya itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Ramadan ini mendidik kita menjadi pribadi yang sabar. Kalau kita tidak pacak sabar, aduh, kasihan ya. Kita ini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kita ini pandai ngoceh wong untuk berbuat baik, tapi kita dewek tidak pandai
memposisikan diri kita untuk berbuat baik. Cuma Betul. pinter ngomong baik. Ya. Nyuruh wong berbuat baik, tapi kita dewek tak pacak berbuat Berbuat baik. Kita ngomongin sabar, tapi kita dewek tidak pacak sabar. Nah, sama seperti bulan puasa nih. Kalau memang belum waktunya buka, walaupunlah terduduk depan mata pajuan, kalau belum waktunya ya jangan dimakan. Betul. Nah, itu waktu yang sabar tadi. Walaupun di depan itu es cendol segala macam menggugah selera, belum beduk azan maghrib jangan. Betul, Ustaz. Nah, itu. Jadi secara sederhana di depan mata ada makanan, kalau memang belum waktunya makan kita tidak boleh makan. Apalagi masalah di depan mata, kalau memang kita ditimpa masalah, yakinlah masalah itu sebetulnya mengangkat derajat kita. Jadi harus perlu sabar tadi Ustadz ya. Sabar. Baik. Nah pemirsa di rumah, kami juga ngajak pemirsa yang mungkin pengen bertanya secara langsung dengan Ustadz Agus Dodi EPDI hari ini terkait dengan tema kita Ramadan Bulan Pendidikan Kesabaran, bisa ditelepon 0711 380022 atau lewat telepon WhatsApp di 0899 3800 220. Jadi boleh bertanya terkait dengan tema kita atau mungkin di luar dikit apa Ustadz ya? Boleh. Untuk nambah ilmu pemirsa ya. Boleh. Kalau pacak kami bantu jawab. Insya Allah. Kalau pajak dijawab. Kalau udah pajak kita PR dulu Ustadz Boleh. Jadi itu dia tadi pemirsa penjelasan terkait dengan kesabaran yang merupakan pendidikan di bulan suci Ramadan. Nah, tapi Ustadz ini juga Miru nak bertanya terkait dengan polemik yang berkembang di masyarakat ini terkait dengan kesabaran itu ada batasnya Junyo. Nah, ini mana menanggapinya Ustadz secara Islam Ustadz? Islam itu tak katik ngomong sabar ada batasnya. Ya. Di akhir surat Ali Imran itu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi disuruh sabar. Ya. 3 kali sabar. 3 kali. Sabar. Ya. Jadi katik batasan. Tidak mungkin pula Quran itu sampai nyebut 10 kali, 15 kali. Benar. 3 kali itu kan mewakili daripada tanpa ada batasan. Sama cak menghormati ibu. Ya, iya, kira-kira. Ibu dulu. Ya. Baca nemenian ini Ustadz Ya. mulai 3 kali ini. Ya, jadi bahasa itu kan tidak mesti diterjemahkan literal, berarti sabar itu cuma batasnya 3 3 kali. kali. Sudah itu berempang, tidak demikian. Jadi laju bahasa Indonesia bahasa itu lebay kan kalau terlalu banyak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru warabitu. Nah, jadi sabar. Maksudnya sabar itu tanpa ada batasan. Ya. Jadi jangan ngomong sabar itu ada batasan. Nah, sabar itu ada batasan apabila agama yang dihina. Tapi kalau diri kita yang dihina, ada usaha. Ya. Dikata wong 1000 kali. Apakah wong itu tangan kita putus? Kan tidak. Monyet lah, misalnya binatang lah. Apa putus tangan kita dikata wong? Kan tidak. Ya. Biarlah dia nak ngato. Dia nak ngato sumpah serapah. Apa kaki kita putus? Tidak. Benar. Apa mata kita bakal hilang sebelah? Tidak. Apa kepala kita benjol? Tidak. Jadi kalau wong ngate kita biarkanlah, diam ke baik. Jadi sabar itu tanpa ada batasannya Bapak Ibu. Nah, di hadis yang kami mau baca di awal tadi, ya Yohannas qad adzallakum syahrun azim, syahrum mubarak. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah jadikan bulan puasa itu siangnya untuk berpuasa sebagai suatu kewajiban. Wa qiyamahu lailihi tatawu'an. Dan beribadah di malam harinya sebagai sebuah tambahan. Wa huwa syahrus sabar. Dan bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan sabar. Wasabru thawabuhul jannah. Ternyata puncak daripada kesabaran itu balasannya adalah surga. Masya Allah. Ya bukan hadiahnya payung, bukan. Hadiah payung biasa berebut kalau manusia. Iya, ini hadiahnya bukan kaleng-kaleng, surga. Sedangkan kita hadiah mobil Pajero lagi kita berebut. Iya, benar. Kalau pacak nak diarungi di bukit diakali Ustaz. Iya, bukit nak didaki lagi jadi asal hadiahnya mobil. Benar. Nah, ini hadiahnya lebih dari mobil, yaitu surga. Makanya kita tak galak. Jadi itu dari pemirsa di rumah. Jadi sudah ada tauladan juga dari Rasulullah, bahkan beliau masih diludahi pun masih sabar Ustaz ya. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah ditanya,
mana akhlak baginda Rasul? Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasul itu ya Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan. Ya. Nak nyingok mak mano implementasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya jingok Rasulullah. Nah, kalau kita ada sezaman dengan beliau, jingok Quran, jingok hadis, apa namanya itu, dengarkan ceramah-ceramah para kiai bagaimana akhlaknya Rasul. Ada tak Rasul itu ketika dikata wong Rasulullah balas? Ada tak Rasulullah itu dicaci maki Rasulullah balas? Tidak ada. Itu Rasulullah dizalimi, ada tak Rasul membalas? Difitnah, tidak pernah. Nah, selama periode Mekah, penyebaran agama Islam periode Mekah, Rasulullah dan umatnya itu kan dicaci maki, diludahi kata kamu tadi, dizalimi, bahkan ada budak-budak yang dibunuh ketika itu. Budak pertama kali yang dibunuh itu kan Sumayyah, beserta suaminya Amr. 3 orang ini disiksa, Sumayyah, Amr, dan anaknya Yasir. Nah, ketika disiksa, disuruh untuk kembali menyembah berhala, Sumayyah tidak mau. Kalau tidak mau nanti kami bunuh, ya silakan, akhirnya mati. Nah, kemudian suaminya ditawarin, nah kamulah nyingok bini kamu mati. Galak tak balik ke nyembah berhala, tak galak. Akhirnya dibunuh juga mati. Nah, sedangkan anaknya yang masih remaja ketika itu, Yasir, nyingok dia tidak sanggup karena kan bakal masih panjang umur tadi. Jadi ecek-ecek balik ke nyembah berhala, dilepaskan, menangis menemui Rasulullah. Mau mana ke Rasulullah? Nah, ya sesuatu yang kita dipaksa, maka itu tidak akan mendapatkan balasan. Nah, lalu dari cerita ini, apakah Rasulullah tidak sedih? Sedih. Apakah Rasulullah ingin membalas beserta umatnya? Oh, ya pasti. Tapi Rasulullah memilih sabar. Sabar. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita dikato dikit, dikato sekali, kita balas ngato 2 kali. Kita dizalimi sedikit, kita balasnya menzalimi lebih dari sedikit. Kita ditabok sekali, nabok nak 10 kali. Nah, itu. Kita ditabok sekali, biasanya langsung lapor polisi biasa sama kita. Oh iya. Baik, Ustadz, kita jeda dulu sebentar, kita iklan dulu. Pemirsa ada di rumah, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, karena masih ada 2 segmen lagi. Terus untuk pemirsa yang pengen bergabung bersama kami juga masih kami terima di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Ya Ramadan, ya Ramadan, fika ad-du'a ya'lul iman. Baik, pemirsa PAL TV dan juga penonton setia Anten-Anten Nunggu Buko, Masya Allah kita masih ada di Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini tanggal 26 Februari 2026. Yang baru bergabung bersama kami tentunya di PAL TV hari ini, kita sudah masuk ke segmen kedua dengan tema kita yaitu Ramadan Bulan Pendidikan Kesabaran. Kalau di segmen 1 tadi, kita sudah sedikit banyak dijelaskan terkait dengan kesabaran dan juga cak mano caranya kita sebagai umat manusia ini harus sabar, bahkan disebutkan itu 3 kali Ustadz berarti sabar itu udah katik batasnya. Jadi kalau sabar itu harusnya diperluas, bukan dibatasi Ustadz. Benar. Nah, pemirsa yang ada di rumah, di segmen kedua ini tentunya kami masih ngajak pemirsa yang ada di rumah yang pengen bertanya terkait dengan tema kita hari ini atau juga terkait dengan bulan suci Ramadan, boleh ke 0711380022 atau di telepon WhatsApp kita di 0899380022. Jadi apapun pertanyaan pemirsa di rumah, mungkin yang selama ini pengen ditanya kok silakan ditanyai bersama dengan Ustadz Agus di MPDI. Hari ini insya Allah kalau bisa dijawab, langsung dijawab sama Ustadz Agus, apalagi terkait dengan tema kita hari ini. Dan kalau segmen 1 tadi, ini Mang Cek Midun sudah ngomong ke bahwa akan ada 2 hadiah gratis umroh untuk pemirsa setia dari Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi khusus Nian ini di bulan suci Ramadan, CEO Holiday Angkasa Wisata ini memberikan fasilitas umroh gratis untuk pemirsa setia PAL TV tentunya. Dan caranya ini sangat-sangat mudah pemirsa yang di rumah. Cukup lampirkan fotokopi KTP dan juga nomor HP yang pacak dihubungi. Lalu juga foto selfie lagi nonton program Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi kalau sekarang lagi nonton, silakan selfie di depan TV-nya masing-masing ya pemirsa ada di rumah. Lalu di print bukti dari screenshot untuk sudah memfollow akun media sosial Instagram @dedi_suparman, @holiday angkasa wisata, @program_PAL TV, dan juga Facebooknya ada di Dedi Suparman, ada Facebooknya Holiday Angkasa Wisata, dan juga Facebook dari PAL TV Program, serta TikTok. Ini ada juga TikTok ya kalau zaman sekarang. Jadi silakan
pemirsa juga di follow dedi.suparman86 dan @pt.southern of Sumatra dan juga @officialpaltv_29. Jadi ini sudah ada di layar kaca pemirsa yang di rumah ya. Boleh diambil HP-nya sekarang, di follow, terus di screenshot dan juga di print. Terus masuk ke seluruh berkas tadi ke dalam amplop pemirsa di rumah. Jadi mulai dari foto selfie, fotokopi KTP, dan juga bukti screenshot follow akun sosial media dari Holiday Angkasa Wisata dan juga Pal TV. Dan Mang Cek Bicek bisa kirim sebanyak-banyaknya langsung ke Studio 2 Pal TV yang ada di Jalan Angkatan 45, Ruko R6, R7, Palembang. Jadi kalau sudah masuk ke komplek PS Mall pasti sudah tahu Pal TV ya. Jadi silakan boleh kirim sebanyak-banyaknya pemirsa yang ada di rumah terkait dengan yang kaget bakal diumum ke ini di akhir Ramadan kaget. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan khawatir. Jadi boleh setiap hari mau kirim, mau foto, mau juga nonton program Anten-Anten Nunggu Buko, silakan dikirim sebanyak-banyaknya. Kaget di akhir Ramadan kita akan undi secara bersama dengan CEO Holiday Angkasa Wisata ini di Gedung 66 secara langsung dan juga live dari Pal TV ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, semoga ini menjadi keberuntungan dan juga panggilan untuk pemirsa yang ada di rumah bisa umroh gratis bersama dengan Holiday Angkasa Wisata dan juga Pal TV. Nah, kita langsung masuk lagi Ustadz ini ke segmen kedua kita terkait dengan tema tadi Ramadan menjadi bulan pendidikan kesabaran. Kalau tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa memang sebagai umat manusia kita wajib sabar dan balasannya insya Allah surga tadi Ustadz. Benar. Nah kalau kita di bulan suci Ramadan ini nyingok banyak umat manusia yang memang bisa menahan lapar, haus itu termasuk juga kesabaran Ustadz. Tapi tidak dengan emosi. Emosi tadi Cak Uji Ustadz lagi nyetir, kita ngelakson, kita berutuan dan segala macam. Nah sebagai insan pribadi yang bisa apalah Ustadz dikasih tips bagaimana caranya sabar khususnya di bulan suci Ramadan ini silakan. Ada ayat dalam Quran itu wabasyiris sabirin, jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Jadi di sini Allah ingin nunjuk tahu kepada kita bahwa wong sabar itu betul-betul spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaleng-kaleng. Jadi as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Jadi kalau kita tidak sabar dalam kehidupan sehari-hari, separuh iman kita sudah hilang. Nah, jadi demikian. Jadi kalau seseorang mudah emosi, pemarah, belajar, biasanya kan pemarah itu juga ada dampak negatifnya, yaitu darah tinggi, apalagi selain pemarah itu darah tinggi. Ya, pokoknya pemarah itu banyak ruginya daripada untungnya. Bahkan mungkin tidak kati untung sama sekali. Nah, jadi dengan penyabar itu bukan rugi malah untung. Pala tidak pening, darah tidak naik, badan sehat, awet muda. Wong pemarah tadi emosian, badan penyakitan, rai tuwo, doso iyo. Jadi Ramadan ini membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang penyabar. Makanan yang sudah ada depan mata kita, walaupun 5 menit lagi nak buka, tak boleh kita makan. Nah itu latihan sabar secara sederhana. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sabar. Bahkan kawan di sebelah itu ngomong kalau ditabok pipi sebelah kanan, juk ke sebelah kiri sekalian. Nah itu biar dia puas, saking kita harus sabar tadi. Nah ini dak kita ditabok dak cuma dijelit, apa nyelit lah goco. Nah itu. Jadi memang meskipun kita hidup di iklim Palembang nih yang sedikit panas, jangan kita melok panas. Kita ini muda nih. Bulan Ramadan ini Ustadz jam 2 bela puncak. Jadi nyingok postingan kawan bulan puasa ini di siang hari isinya cendol SSS galau itu tadi. Nah, jadi ngenjuk tahu bahwa hati ini harus dingin. Jangan dijingok dari ngapalah kawan posting es cendol macam itu. Ya mbak hikmahnya mungkin kawan ini nyuruh kita dingin. Ya, jangan dijingok kasat mata SSS tadi. Tadi ada kami nyingok postingan kawan kan, cara supaya rumah itu di pinggirnya tuh drainasenya bagus. Pangkal-pangkalnya memang gambar wong lagi begawe buat irigasi. Pas pertengahannya foto-foto video wong lagi ngudek-ngudek segala macam. Nah jadi
kami ketawa kan, ya berarti bapak ini nginjek kita supaya hidup ini dingin, ya, jangan mudah emosi. Benar. Jangan kita jengok dari sudut yang lain. Ai bapak ini. Nah, jadi hidup ini para pemirsa harus nak sabar. Dikate wong biar kela, dicaci maki wong biar kela, tidak akan menjadi rugi dak kita. Malah untung kita. Kita dicaci, dimaki. Nah, kalau kita generasi Z Gen Z namanya. Gen Z, ya. Gen Z ini kan sekarang kan hobi TikTok. Benar. Nah, sekarang kan banyak film-film CEO itu nah. Nah, ya dah. CEO yang nyamar-nyamar itu. Kan difitnah, dicaci maki, CEO yang nyamar tadi kan. Betul. Ditabok, ditampar, macam dijulai. Nah, karena dia sabar, akhirnya orang yang penyabar itu menjadi pemenang yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang mudah emosi justru menjadi orang yang kalah, pecundang. Jadi para pemirsa jangan nonton baik, tapi mbak hikmahnya. Ya. Nonton film di aplikasi melolo tapi tidak di mbak hikmahnya kan. Ya. Di mbak cuma CEO yang nyamar baik kan. Tapi dijengok hikmahnya, pengajarannya. Oh, berarti untuk jadi pemenang sejati itu diperlukan kesabaran. Itu yang. Baik, pemirsa mungkin masih kami tunggu untuk yang pengen bergabung bersama kami ya. Silakan telepon di 0711380022 atau pemirsa kalau sekarang lagi buka WhatsApp-nya boleh juga langsung telepon di WhatsApp di 089938002220. Tadi sudah sedikit banyak diceritakan ke Ustadz Agus ya terkait dengan kesabaran dan juga tadi ada bahasanya Ustadz bahwa kita di awal nyingok ini ternyata ujungnya adalah cendol segala macam tadi. Ini korelasinya dengan berpikiran positif Ustadz. Benar. Salah sikoknya di bulan suci Ramadan apalagi kalau lagi lapar ini Ustadz. Manusia ini jarang ada yang pacak berpikir positif. Ini mana Ustadz? Nanggapinya Ustadz silakan. Perlu latihan. Ya. Iya. Ada pepatah orang tua lama itu bisa ala biasa. Jadi mana untuk menjadi pribadi yang penyabar ya perlu latihan. Jadi kalau dikata wong pacak tak kita melatih diri kita tidak malas. Nah, kita dicaci maki, difitnah, pokoknya kita dizalimi, pacak tak kita menahan diri. Nah, itu perlu latihan. Itu dulu yang pertama. Berarti ditahan ke dulu kalau ada wong yang ngato segala macam. Latihan terus. Tidak akan mati tak kita dicaci maki dia. Malah kita bersyukur. Dia tambah tua, kita tambah muda. Iya, Pak. Dia rezekinya macet, kita rezeki lancar. Ngalir Ustaz. Iya. Paling tidak walaupun tidak secara hakiki duit yang datang, tapi pahala yang datang. Benar. Nah, bahkan kita kalau pajak kita saja mau kasih Pak, kamu lah ngejuk pahala gratis. Nyari pahala zaman sekarang saro. Iya, benar. Muka HP isinya dosa kalau. Benar. TikTok tadi yang CEO ya celana pendek, rok pendek ya. Nah, jadi ada wong yang ngenjuk pahala gratis, malah kita mau kasih Pak, mau kasih Bu. Kamu galak memfitnah, mau kasih Pak, kamu galak ngatoi. Nah, jarang Pak kami dapat pahala gratis. Kami kalau nak nyari pahala tuh saro nak ngaji dulu. Begawe ngaji tuh baru dapat pahala. Nak sedekah, begawe sedekah tuh baru dapat pahala. Ini tak kita sambil ngoleng tidur wong ati kita dapat pahala gratis. Jadi intinya latihan. Untuk menjadi seorang penyabar perlu latihan. Bisa ala biasa. Betul, dan juga kesabaran ini kunci utama dari galau-galaunya Ustadz ya. Benar. Kalau kita kalau nak bebala tuh mudahnya, tapi kalau sabarnya kan agak ditahan. Nah itu Ustadz ya. Ada ada di kelas kami dulu waktu sekolah SMP. Ada kawan kami itu pendiam dia. Dikata wong pendiam, dia dikata wong pendiam. Nah, ternyata wong yang penyabar ini menyimpan kekuatan besar. Ya. Ketika dia sekali goco, wong itu tercampak. Nah, itu beda dengan wong yang berkoar. Nah, biasanya sak gaya. Padahal kalau diajak nian belum tentu juga. Iya. Benar. Tidak sehebat apa yang kita bayangkan. Nah, jadi wong yang sering dikato itu pada dasarnya dia hebat. Dia akan menyimpan energi positif. Nah, itu hikmahnya. Jadi kami ambil hikmahnya kawan kami yang pendiam, penyabar, dikatoi beratusan kali. Ketika dia, ya namanya budak sekolah kan, ketika itu ladak tahan lagi, gocon sekali, terkapar langsung. Pingsan sekali padahal. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dewasa ini,
wong yang penyabar itu pada dasarnya dinjo energi positif. Betul. Oh, dinjo energi positif. Ya, biarkanlah dikate wong. Bahkan bagus lah itu. Ucap ke alhamdulillah, dikate wong lagi alhamdulillah. Nah, Rasulullah itu marahnya itu ketika agama yang diganggu. Tapi kalau pribadi nak dikatoi pagi, siang, sore, malam 24 jam, biarkanlah. Pasti ada masanya selesai. Betul. Dan juga Pacak kita simpulkan dari cerita tadi bahwa wong sabar tuh bukannya penakut Ustadz ya. Benar. Jadi jangan takut karena kan biasanya kita nih mental isunya digali Ustadz. Misalnya, kalau tidak melawan kau nih takut misalnya. Padahal kita tuh cuma nak menghindari balak tadi Ustadz. Benar. Berarti yang kita harus lakukan sudah benar diam. Benar. Jadi kita dikata dicaci maki diam itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita pecundang, bukan. Justru kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Dia berkoar-koar, ngatui kita, caci maki kita. Bahkan kaget pada titik tertentu, wong yang ngatui itu terperosok masuk ke dalam jurang, kita tidak masuk dalam jurang. Berarti kita inilah pemenang sesungguhnya. Nak sabar, begawi nak sabar. Ngadepi masyarakat, misalnya kita begawi di kantor, layanan masyarakat. Masyarakat ini kan banyak kendak. Ada yang kadang-kadang lurus pembicaraannya, kadang-kadang ada yang miring. Jadi kita selaku wong yang sehat itu lahir batin nak sabar. Siap Pak, siap Bu, siap Pak kami layani, siap Bu. Nah itu. Nah kalau wong yang miring-miring pembicaraan, miring juga mungkin pola pikirnya kita ladeni dengan sabar, ya lama-lama dia akan luluh juga. Apalah si anu ini laku sakiti, laku jelek, laku kato-kati masih dan nak sabar. Akhirnya luluh juga dia. Benar. Itu pasti, itu kemalam. Manusia tuh sejahat-jahat manusia pasti dia ada hati nurani. Sisi baik pasti ada. Betul. Apalagi kalau dia sudah jengok berkali-kali kita menguji kesabaran, ternyata sabarnya ini memang tidak ada batasnya. Dihadapi dengan senyuman, itu Ustadz, insya Allah juga pasti dibawa dalam doa. Siapa tahu luluh juga Ustadz. Benar. Kalau terkait dengan doa Ustadz, kalau mirun dewek, kalau misalnya melatih kesabaran itu biasanya zikir Ustadz. Kalau misalnya lagi emosi, meredamnya dengan zikir. Kalau Ustadz punya tips dah atau untuk pemirsa yang di rumah, cak mana caranya ini tadi? Atau ada doa amalan apa yang biasa dianjurkan oleh Rasulullah Ustaz? Baginda Rasul itu sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, pertama kita harus nak latihan. Ya, pesan wong tua dulu bisa ala biasa, nak latihan. Wong pacak nulis bagus itu karena latihan. Karena sering nulis Ustaz. Sering nulis. Nah, wong yang main hadro itu bagus kan udah latihan. Iya, benar. MC bagus karena dia latihan. Penceramah bagus karena latihan. Ustadz Abdul Somad itu hebat ya karena latihan. Jam terbang. Ya, ada jam terbang. Wong yang baru tegak di panggung dengan wong yang 1000 kali tampil di panggung pasti beda. Betul. Nah itu pertama latihan. Yang kedua zikir. Ketika dikati wong istighfar, astagfirullah. Dikati wong alhamdulillah. Pokoknya segala yang dikati wong alhamdulillah, makasih Pak. Dipancing emosi-emosi, alhamdulillah, makasih Pak. Pokoknya kalau kita nak dipancing emosi, bakal meningkat emosi kita. Banyak-banyak berzikir, alhamdulillah, makasih Pak. Astagfirullah. Misalnya kita dihina, dicaci maki, itu biarkanlah. Kecuali kalau kita perlu klarifikasi, baru kita tahu. Misalnya kita difitnah berzina, nah itu hukum agama jalan. Betul. Hukum agama qazaf. Jadi kalau kita dicaci maki, kita dituduh berzina, tidak kati bukti, dia yang kena hukum cambuk itu. Berarti unsurnya kalau sudah mengarah ke fitnah, kita wajib sebagai umat muslim meluruskan Ustadz kalau mengarah kepada hukum pidana misalnya kan, misalnya dituduh berzina, dituduh mencuri, itu kan. Tapi kalau dikata yang bengak ini, ya biarkanlah. Buyan ini, ya memang aku buyan nian, bengak ini, memang aku bengak nian. Kan memang tidak kata orang yang pintar di dunia ini. Betul. Iya. Baik. Nah, mungkin emosi yang susah ditahan atau amarah yang susah ditahan, ini Ustaz. Ini bagusnya kita sebagai manusia pasti punya emosi dan punya amarah Ustaz. Pasti. Di depan wong mungkin kita bisa sabar, tapi nak kita tumpah ke tuh di mana Ustaz? Atau di dalam doa kita atau kita pas lagi dewean apa cak mana Ustaz? Ya, jadi ketika kita dalam kesendirian selepas sholat, menangislah.
atau di sujud terakhir, atau ketika para pemirsa yang sering berangkat umroh menangislah depan Ka'bah, ya Allah hidup aku nih selalu dizalimi, selalu dicaci maki. Nah itu doa orang yang dizalimi itu tidak dihijab, tidak dihalangi, insya Allah dikabulkan. Jadi ada salah satu mekanisme Allah mengabulkan doa, diantaranya adalah doa wong yang dizalimi. Semakin sering kita dizalimi, banyak berdoa. Jadi ketika kita dikata wong, berdoa lah. Karena doa kita tidak dihijab, tidak ada penghalang. Misalnya dicaci maki, dikatai, berdoalah. Entah itu diucapkan langsung, entah itu dalam hati. Jadi memang kita manusia tidak luput yang namanya sedih, pasti. Marah, pasti. Tapi ketika itu terjadi, ya muntahkanlah kata kamu tadi kepada Allah Ta'ala. Adukan. Kalau kita dikatai tak becus terus begawi, dikatai bungyan terus dalam begawi, kau ni begawi lah diajari tak pacak-pacak, ngadulah kepada Allah. Apa ya Allah, salah aku ni ya Allah, perasaan aku lah begawi lurus-lurus. Benar. Mungkin ya kalau memang di tempat itu yang terbaik untuk kita, mungkin cara kita untuk naik derajat, mungkin tidak lama lagi naik pimpinan. Biasanya itu, wong yang hebat itu kan melalui tempaan. Betul. Seseorang yang menjadi pemimpin itu kan karena dia mengalami badai dulu. Tidak numpak-numpak dianya jadi pemimpin. Mak mana dia akan memanajemen sebuah perusahaan kalau dia tidak mengalami tempaan. Jadi tempaan itu ya badai, topan, kerikil, jurang. Nah, jadi kalau dia sudah melalui itu galau-galau sukses, dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tapi kalau ujuk-ujuk jadi pemimpin, tidak mengalami halangan, rintangan di jalan, tidak hebat dia. Benar. Dan juga pemirsa di rumah pasti pernah dengerin Ustadz, ada peribahasa kesabaran itu buahnya manis. Pasti. Jadi insya Allah kalau kita sabar, kalau kita banyak berdoa dengan Allah, kita mengalami ujian juga kita tetap ikhtiar sabar dan segala macam, buahnya insya Allah manis Ustaz. Baik. Pemirsa di rumah masih kita sikok segmen lagi tentunya hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko, dan masih kita tungguin untuk pemirsa di rumah yang pengen bergabung bersama kami di 0711380022. Kami bakal balik lagi, sudah yang lewat sikok ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان. Baik pemirsa PAL TV, alhamdulillahirrahmanirrahim, tetap masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, program yang hadir khusus di bulan suci Ramadan, dan tentunya program kita ini disponsori oleh Bank Sumsel Bubble, Bank Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PT Bukit Asam, Catering Sirli, dan juga Desi Cake. Nah, pemirsa di rumah, itu sponsor kita untuk program Anten-Anten Nunggu Buko. Kita ucapkan terima kasih, dan juga jangan lupa masih kami informasikan dan juga masih kami ajak pemirsa di rumah untuk dapeti hadiah umroh secara gratis dari Holiday Angkasa Wisata, persembahan dari CEO-nya secara langsung. Ini Bapak Haji Dedi Suparman. Syaratnya ini sangat-sangat mudah pemirsa yang di rumah. Jadi cukup fotokopi KTP dan juga nomor HP yang pacak dihubungi. Lalu kaget pemirsa lampir ke juga foto selfie lagi nonton program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan jangan lupa di print bukti follow akun dari sosial media Instagram Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman, dan juga program PAL TV, dan juga Facebook Dedi Suparman Holiday Angkasa Wisata, dan juga PAL TV program, serta TikTok di Dedi Suparman 86, PT Sultan of Sumatra, dan juga official PAL TV. Jadi pemirsa di rumah bisa jenguk di layar sekarang, ini akun-akun yang wajib di follow dan juga di screenshot, buktinya di print. Lalu semua berkas tadi dimasuki ke dalam siko amplop dan bisa dikirim ke Studio PAL TV secara langsung di Jalan Angkatan 45, Komplek Rukan PS Mall, Blok R6 R7 Palembang. Nah, ini juga bisa dikirim sebanyak-banyaknya, jadi mulai dari hari Ramadan pertama sampai kaget Ramadan terakhir, pemirsa boleh ngirim setiap hari. Dan ini kaget juga bakal diundi secara langsung di akhir Ramadan di Gedung Geraha 66 bersama dengan CEO dari Holiday Angkasa Wisata dan juga live dari PAL TV, memang punya kita. Dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Jadi ini kesempatan pemirsa yang di rumah, hari ini Ramadan ke-8, siapa tahu pemirsa yang di rumah beruntung untuk mendapatkan umroh gratis persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Dan juga pemirsa yang ada di rumah,
Ini kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko program yang khusus hadir di bulan suci Ramadan, dan ini segmen kita terakhir dengan tema Ramadan Bulan Pendidikan Kesabaran. Kami masih undang pemirsa di rumah yang pengen bergabung dengan kami di telepon 0711 380022, atau kalau tidak sempat boleh ke WhatsApp di 0899 38002220. Nah, kita balik lagi Ustadz ini ke tema kita terkait dengan Ramadan Bulan Pendidikan Kesabaran, dan ini tadi sudah ada masuk sih kok pertanyaan Ustadz dari WhatsApp kita dari pemirsa PAL TV. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz terkait dengan kalau kita kena musibah dan musibah ini nih terus-menerus datang ke kita, menimpa kita. Nah, bagaimana menyikapinya dan amalan apa yang harus kita amalkan agar musibah ini nih tidak jadi pandangan kita sebagai musibah? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan yang bertanya sehat. Kemudian segala musibah yang diberikan menjadi asbab penyebab untuk mendapatkan kenikmatan berikutnya. Amin, amin ya Allah. Jadi setiap musibah mungkin kita ada setiap manusia ini punya perbedaan musibah masing-masing. Ada yang diinjak musibah melalui harta, ada yang melalui anak, ada yang melalui pangkat, jabatan. Sedang menjabat ditangkap kawan, misalnya kan. Nah, itu musibah itu tuh. Iya benar. Ada yang habis menjabat ditangkap kawan. Nah, jadi setiap kita dapat musibah. Nah, ketika kita dapat musibah, kita pesan orang tua dulu, sering-sering jenguk ke bawah. Untuk motivasi hidup, sering-sering nyengok ke pucuk. Jangan nyengok ke pucuk terus, tidak pernah nyengok ke bawah. Atau nyengok ke bawah terus, tidak pernah nyengok ke pucuk. Itu pepatah orang tua. Maksudnya apa? Sesekali kita nyengok ke bawah. Kapan itu? Ketika kita mendapat musibah, banyak wong yang di bawah kita itu lebih saro dari kita. Contoh, kita ada bini, ada anak. Ada yang maaf sampai umur 70 tidak punya bini. Lah nyari sana sini tidak bertemu bini. Betul. Kita lebih mending dari dia ada bini ada anak. Nah, ketika kita ada bini ada anak, ada yang laki bini lah kawin sampai ketua tidak punya anak. Nah, ujiannya di situ, kita ada anak. Nah, oke, umpama Pak aku ini miskin, papa nyiwa rumah, masih mending pasti pacak nyiwa, ada duit. Ada wong tuh tinggal di gerobak. Benar. Ustadz, boleh kita angkat telepon dulu Ustadz? Boleh, boleh. Siap. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Iya. Ya, halo. Boleh operator suaranya belum masuk ke studio? Halo, ya. Baik. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Apa? Di Alang Lebar. Baik. Alang-alang lebar. Di alang-alang lebar. Silakan Bu. Nah, pengen bertanya terkait dengan tema kita atau di luar tema dengan Ustadz Agus? Iya. Iya. Ya, Ibu Alfa silakan Bu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, silakan Ya, Ibu. silakan, Pertanyaannya Bu. apa Bu? Ya. Saya mau bertanya bagaimana? Oh ya, bagaimana cara menghadapi orang tua? Apa? Ya, bagaimana cara menghadapi orang tua apa? Bu Alfa silakan. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sudah sakit-sakitan, kebetulan saya yang merawat, terus selalu rewel, kadang tidak bisa sabar menghadapinya. Baik, baik. Jadi Bagaimana supaya kita itu sabar menghadapi orang tua yang selalu marah dengan kita, padahal kita sudah berusaha untuk mengurus mereka dengan baik. baik. Ada lagi Bu Alfa yang nak ditanyai? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bu Alfa yang ada di alang-alang lebar. Pertanyaannya sudah partisipasi di Anten-Anten Nunggu Buko. Nah Ustadz, tadi yang pertanyaan pertama sudah lengkap dijawab Ustadz? Insya Allah lengkap tadi ya.
Iya, kita campur-campur. Campur-campur lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi kedua Ustadz terkait dengan kesabaran juga sebenarnya ini. Cak mana caranya kita nih mungkin yang sebagai ngasuh dewean wong tua kita yang sakit, rewel dan sebagainya. Tiket menuju surga itu kan banyak, Ya, betul. Ada istilah Indonesian Idol ya. Ada Indonesian Idol tuh wong yang dapat golden ticket tuh dari Betul. suara yang bagus. Betul. Ada yang mungkin dari performa penampilan dia yang nyentrik. Mungkin ada yang dari ini. Nah, jadi tiket menuju surga itu bukan Ciko. Ya. Mungkin tiket menuju surganya milik kita itu dari jalan itu. Cuma itu. Jadi Allah itu nak ngenjok golden ticket itu, hamba ini caknya dari jalan ini. Nah, si hamba ini dari jalan ini. Betul. Nah, maka setiap kita pasti beda-beda. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, jangan kita mengeluh dengan persoalan itu. Masih banyak kehidupannya yang nak kita pikirkan itu. Nah, sama seperti Bapak tadi yang nanya, mana hujan ini terus menerus. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira diri kamu sudah disebut beriman kalau kamu belum pernah diuji. Ya, betul. Jadi kalau kita ngomong diri kita ini beriman, nak diuji dulu. Ketika kita sabar, beriman dong ini. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Ya. Nah, jadi ketika seseorang diunjuk musibah tak sabar, tak lulus budak ini. Ya. Jadi kita nak naik kelas itu melok ujian dulu. Kita nak naik derajat itu ya melok ujian dulu. Ujian kita apa? Ya musibah tadi. Musibah, mungkin hidup kita marat-marit. Nah, seperti tadi yang kami bayangkan tadi bahwa mungkin kita berumur hidup, umur lah 70 tahun, nyiwa baik, dak terbeli rumah. Ya. Nah, itu iri dengan wong yang terbeli rumah atau bangun rumah. Jingok ke bawah. Nah, masih ada wong yang hidup dalam gerobak. Betul. Ada laki dorong bini, dorong anak di gerobak itu ada bininya, ada anaknya. Berarti kita masih mending, masih dinjak kemampuan untuk nyiwo. Ya. Nah, cak tadi mak mana? Panas, hujan, di gerobak kalau tuh. Iya benar. Kalau yang itu masih mending lah. Mak mana dia, maaf ya. Nak kencing, nak mising. Iya benar. Nah, harus numpang dulu Ustaz. Nah, itu yang kami pikirkan, mak mana lah keluarga nih. Maaf, nak kencing, nak mising. Iya. Kalau mandi oke lah ya, pacak lah kita sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, yang 2 kok kebutuhan Kalau tadi. kebelet tadi Ustaz, Nah, itu. Cak Mano, ya benar. Iya, itu. Jadi sesaro-saro kita masih banyak yang di bawah kita. Ya. Yang di simpang-simpang 4. Nah, budak-budak kecil. Ya Allah, siannya kita. Iya, betul. Itu. Jadi di dalam ayat itu, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi Nabi itu diperintah, hai Nabi, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, bangkitkan gelora semangat berperang. Jadi kalau di antara kamu ada 20 wong yang sabar, wong yang berperang, di dalamnya itu misalnya ada ribuan pasukan, ada 20 wong yang berperang itu penyabar, dia akan mengalahkan 200 orang musuh. Nah, jadi wong yang sabar itu menjadi pemenang. Memang kita selaku manusia pada saat menjalani musibah, mungkin perilaku yang tidak menyenangkan memang sedih, wajar, namanya manusia. Kita bukan malaikat. Ya. Jadi caci maki sedih tak kita, wajar kalau sedih. Dihina, pokoknya mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, baik dari keluarga, dari wong lain, kita sedih, wajar, manusia. Bukan malaikat kita. Betul. Jadi memang pada intinya segala musibah, segala cobaan kita hadapi dengan sabar, Ustadz. Benar. Terus juga kita wajib noleh ke bawah, Ustadz tadi. Mungkin musibah untuk kita berat, tapi belum tentu yang lain tuh lebih berat lagi. Ustadz. Nah, kapan kita nak noleh ke pojok? Ya, kalau kita tak berkesedihan sepanjangan, laju kapan kita nak bangkit dari kehidupan? Sesekali je nggak pocok. Betul. Wong itu pacak terbeli rumah, ngapu kita tak pacak? Berusaha. Mungkin kerja keras kita yang kurang, Ya, bangun kerja kita yang keras, kurang pagi, betul, Ustadz ya. betul. Subuh kita tidak kita amal ke mungkin. Benar, ya. benar. Baik, Ustadz, sebelum kita closing, boleh Ustadz kasih kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini, Ramadan bulan pendidikan kesabaran. Silakan Ustadz. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, wahwa sabru wa syahrus sabr. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya surga. Jadi
ketika kita mendapatkan ujian, caci maki, perilaku yang tidak mengenakan, baik dalam keluarga maupun internal maupun eksternal di luar keluarga. Ingatlah bahwasanya hidup ini hanya sebentar. Ya. Paling 60-70 tahun selesai. Tapi buah dari kesabaran kata MC tadi, Mancik Medun tadi, bahwa buah kesabaran itu adalah manis. Nah, manisnya itu baik di dunia dan puncaknya kaget di akhirat, yaitu dapat golden ticket berupa surga. Sawabuhul jannah, balasannya adalah surga. Ingat ya, kita pengen nak masuk surga. Mungkin sholat kita standar. Nak masuk surga dari faktor amalan sholat mungkin acanya tidak kecil ini. Nak masuk surga karena puasa, puasa cuma puasa Ramadan, Senin Kamis tidak, acanya kecil juga. Nah, mungkin dari sabar inilah golden ticket kita. Jadi ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, sabar. Sabar dan sabar. Baik, itu dia pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini. Jadi memang kita wajib sabar, karena sabar ini hadiahnya mahal, jadi makanya kita selalu diuji tadi Ustaz. Dan ujiannya juga tidak mudah mungkin untuk pemirsa di rumah. Tapi kalau kita selalu berpositif thinking dan juga selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sabar ini akan berbuah manis pada akhirnya. Pemirsa di rumah, itu dia Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini. Jangan lupa meloi terus Anten-Anten Nunggu Buko karena ada kuis berhadiah umroh gratis persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Wajib setiap hari ditonton dan juga untuk kirim pajak sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. فيك الدعاء ويعلو الإيمان طهر عيوني ودمعة مشتاق قلبي إليك يرجع رضا يا رمضان يا رمضان علم فؤادي معنى الإحسان إن مر عام وافترقنا يبقى Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh